Oke, silakan, Bu Putri. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Yang terhormat Bapak Widi Ardianto selaku founder ya dari Widi Media Indonesia. Bapak Ibu semuanya yang senantiasa semangat. Semoga hari ini semakin semangat, semakin lebih baik, semakin lebih paham. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini ada 11 yang sudah gabung. Mudah-mudahan nanti yang lain juga menyusul dan mohon izin saya off cam lagi. Khawatir nanti sinyal terputus. Kemarin itu baru terbakar wifi saya, Prof, karena kesalahan ini setrika. Setrikanya masih nyala, ternyata kena kabel jadi terbakar. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Dan mohon maaf ini kemarin kok sudah tak kirim tadi malam, tapi kok masih ngejam terus nggih. Saya tidak tahu. Tapi Ya. insya Allah untuk pembahasan hari ini Prof itu lebih ke pedagogik dan saya beri soal-soal untuk kurikulum merdeka, tetapi mungkin pilihannya itu masih banyak yang kurang. Jadi saya mohon maaf. Sebentar. Sudah terlihat? Oke, sudah ya, sudah terlihat nih. Oke. Minta tolong dikirim ulang saja, Bu. Oh iya, siap. Insya Allah nanti saya kirim ulang. Soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana penerima pesan dan pengirim pesan mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang sosial budaya, agama, pendidikan, karakteristik lain disebut. Nah, jadi hari ini kita lebih ke penalaran ya, Bapak dan Ibu, nggih. Kita tahu bahwa heterofil ini itu kan apa namanya? Mengacu pada proses komunikasi antara dua individu atau lebih, ya kan? Nah, jadi jenis komunikasi ini itu memungkinkan memungkinkan terjadinya pertukaran ide, pendapat, dan pengetahuan yang berbeda seperti itu, nggih. Nah, itu kalau heterofil. Berarti langsung ketemu jawabannya, nggih. Iki ibu sudah semua. Ibu sudah semua. Udah ini udah mungkin setahun.
Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya mohon izin. Oke, mohon maaf ya. Saya lanjutkan lagi di sini. Jadi apa namanya proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih ya, itu untuk memungkinkan terjadinya pertukaran ide, pendapat, pengetahuan, dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Ini disebut dengan heterofil. Seperti itu, nggih, Bapak dan Ibu. Nggih. Kita lanjutkan soal berikutnya. Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang sebelumnya, disengaja untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai tujuan. Ini pernyataan ini dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjaya. Kalau Joyonegoro itu tentang inovasi pembelajaran gitu Bapak dan Ibu nggih. Soal yang ketiga. Dalam siapa? Koncone Ibu. Kon penarak saya. Kon penarak saya. Mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan ini termasuk apa Pak dan Ibu? Konfirmasi. Ini saya langsung ke pembahasannya saja nggih. Jadi mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan ini termasuk apa namanya? Konfirmasi. Karena konfirmasi ini mengacu pada apa ya? Validasi atau dukungan atau keputusan atau inovasi yang dibuat. Nah, hal ini kan melibatkan pengumpulan umpan balik, kemudian pendapat dan bukti seperti itu. Jadi proses inilah yang apa membantu memperkuat pengambilan keputusan. Jadi kalau mencari penguatan pada keputusan inovasi itu adalah konfirmasi. Kita lanjutkan. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan atau kebutuhan. Ini sifat perubahan secara inovasi, penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini disebut dengan restructuring ya. Restructuring ini apa namanya penataan kembali berbagai komponen seperti itu. Kita lanjutkan. Tahap pada saat individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Membentuk. Nah, kalau kita di dalam pembelajaran misalnya kan ya, kan apa namanya dalam komunitas belajar misalkan ada seseorang yang berinovasi. Nah, kadang itu kan ada antara sikap yang menyenangi dan tidak menyenangi. Nggih. Nah, ini apa namanya? Itu kan apa ya membentuk positif dan negatifnya, ya kan? Nah, ini itu disebut dengan dikategorikan sebagai tahap bujukan. Tahap bujukan ya. Nah, tahap ini kan apa ya untuk meyakinkan individu atau kelompok tentang manfaat atau keunggulan inovasi pembelajaran yang sudah kita buat seperti itu. Jadi eh, tahap tahap untuk membentuk sikap ini bagi apa namanya bagi kita untuk mengembangkan inovasi misalkan atau berinovasi itu sangat penting untuk mengubah sikap-sikap positif sikap-sikap negatif maaf ya sikap-sikap negatif yang mungkin muncul yang mungkin timbul dari teman sejawat kita atau mungkin siswa kita itu agar menjadi sikap positif terhadap inovasi sehingga bisa inovasi yang kita buat itu bisa diterima dengan baik seperti itu. Ini adalah pada tahap ini ya persuasi atau bujukan. Kemudian yang soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek fisiknya. Kita tahu bahwa apa namanya fisik anak-anak apa namanya
seusia sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu bisa apa saja sih kan seperti itu. Di sini menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. Kan betul ya ini ya. Ini ditanyakan kecuali berarti kan yang salah. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. Jelas iya karena kan apa namanya karakteristik anak-anak seusia sekolah dasar itu kan masih suka bermain seperti itu. Kemudian penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus ini juga jelas ya kan. Apa namanya siswa siswa dari mulai dari kelas 1 sampai berjenjang ke tingkat kelas 2 dan seterusnya itu kan motorik halusnya pasti akan mengalami perkembangan seperti itu. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban berat. Kemudian kita simak dulu ya jawaban ini yang memiliki tiga aspek perkembangan yang bertahap. Ini juga jelas. Jadi karena ini kecuali maka jawabannya adalah yang D seperti itu nggih. Kita lanjutkan. Kreativitas merupakan, oh sudah ada jawabannya. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa sekolah dasar, yang artinya kemampuan untuk bagaimana ini, kemampuan apa ini, nah seperti itu. Di sini adalah kata kuncinya karakteristik perkembangan intelektual. Intelektual berarti berkaitan dengan kognitif ya. Artinya apa namanya siswa itu mampu apa ya mampu mendekati masalah dengan mungkin apa ya kreativitasnya itu melibatkan ide-ide kreatifnya seperti itu untuk memecahkan masalah. Nah, kita lihat dari jawaban yang A nggih. Jawaban yang A memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan pengakuan identitas dari orang lain. Ini enggak nggih. Ini sudah terlihat kunci jawabannya adalah C. Kalau nanti ada Bapak dan Ibu yang kurang sesuai dengan jawaban ini bisa disampaikan ya. Yang kita uraikan satu per satu. Yang A, memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan. Ini belum nggih. Kemudian eh, apa namanya? Yang B, penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang. Ini juga belum. Karakteristik intelektual, kognitifnya, nggih. Berpikir tentang sesuatu. Nah, ini adalah kuncinya, nggih. Jawabannya ini. Cara yang baru tidak biasa, serta menggunakan yang unik untuk berbagai persoalan. Ini yang sering dilakukan. Ini kan masih belum, nggih. Kadang kan siswa SD itu masih perlu bimbingan oleh guru. Kalau ini menggunakan logika yang dapat di semua orang. Semua orang. Ini juga enggak. Mengembangkan ide-ide cerdas ini juga belum, nggih. Kreativitas di sini adalah kreativitas. Oh iya, kata kuncinya kurang satu. Kreativitas. Jadi kreativitas berarti bagaimana dia mengembangkan sesuatu yang baru, nggih. Berarti kan ini ya. Mm, ya. Setuju nggih, berani nggih. Kita lanjutkan. Ya, boleh lah, boleh, boleh. Ini Pak. Bagus. Jadi kata kuncinya hanya pada kreativitas seperti itu, nggih. Lanjutkan. Yo. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial. Aspek sosial berarti eh, apa menunjukkan tahapan mulai menjalin apa persahabatan, kemudian bersosialisasi dengan teman sebaya. Seperti itu nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi mulai teman sebaya sesama jenis. Kalau lawan jenis belum ya. Karakteristik perkembangan peserta didik aspek sosialnya berarti kan lebih teman sebaya sama jenis seperti itu. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek emosional. Kalau tadi dari aspek sosial, sekarang dari aspek emosional. Tapi yang ini adalah yang diminta kecuali. Kecuali
Kesulitan memulai sesuatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Emosional nggih. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. Ini juga bisa. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih yang lebih dewasa kan sepertinya tidak mungkin nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi apa namanya? Yang kita simak dulu. Mulai muncul perasaan simpati kepada teman sebaya. Ini juga bisa mulai tumbuh rasa kebersamaan juga bisa. Jadi kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Berarti kesulitan memulai sesuatu menampakkan marah. Ini adalah lebih relevan ya dengan perkembangan emosi siswa sekolah dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ini ya. Kita lanjutkan. Sudah ada jawabannya lagi, belum tak simpan. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali. Ini kecuali. Nah, pada fase perkembangan perilaku moral itu anak belajar melalui berbagai cara nggih, seperti apa namanya coba ralat ya, trial and error, kemudian pendidikan langsung, identifikasi. Nah, identifikasinya double. Kemudian kalau apa ya, mengamati perilaku dan tindakan orang lain itu apa namanya bukan salah satu cara nggih untuk mempelajari perilaku moral. Jadi jawabannya adalah yang D, observasi. Nah, ini kecuali kan observasi. Selanjutnya, pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Betul nggih Bapak dan Ibu nggih? Nah, pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak itu dalam aspek apa? Berkelompok, berarti kan bersosial seperti itu. Jadi sangat mudah ini soal ini. Anak-anak pada usia sekolah dasar ini kan cenderung berinteraksi dengan teman sebaya, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, mempelajari keterampilan sosial, misalkan berbagi, bergiliran, ya kan? Seperti kita ketika membuat jadwal pelajaran, maaf, jadwal piket. Jadwal piket itu kan secara bergiliran, gitu. Kemudian menyelesaikan konflik bersama. Seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya sosial. Kita lihat jawabannya. Ya, lanjut. Loh, sudah ada jawabannya lagi. Pada mata pelajaran PKN, salah satu minat siswa, PKN di sini nggih, PKN. Salah satu minat siswa usia sekolah dasar dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap, nah ini kalau PKN itu apa namanya? Masalah sosial nggih di sini sesuai dengan kuncinya ini masalah sosial. Mengapa? Karena eh, pada siswa sekolah dasar itu kan apa ya menunjukkan rasa ingin tahu dan semangat untuk menyikapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu mulai belajar bagaimana mengenal mengenal isu-isu yang terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana pemecahannya secara sederhana tentunya. Soal berikutnya, dalam proses pembelajaran matematika, ini proses pembelajaran matematika, nggih, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan sehari-hari, mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap, kalau kesehatan kan tidak, ya kan? Mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari, status juga tidak nggih. Penampilan penampilan tidak, penampilan tidak, pekerjaan. Pekerjaan bisa nggih, ya, bisa. Jadi
Ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, berarti apa namanya, guru ini dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap karirnya di masa depan dengan menghubungkan matematika dengan skenario pekerjaan di kehidupan nyata, maka guru dapat melibatkan siswa dan membantu mereka memahami relevansi mata pelajaran yang dipelajari. Nah, apa namanya, pendekatan ini tuh dapat menjadi apa ya, proses pembelajaran yang lebih bermakna sehingga dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya di sini adalah pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, nah, kalau tadi matematika, ini bahasa Indonesia. Ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng. Nah, ini tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai. Berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap apa seperti itu. Apakah penampilan, pekerjaan, sekolah, status, atau minat? Kok minat lagi? Ini jelas tidak ya. Nah, ini apa Bapak dan Ibu? Guru mampu mengidentifikasi minat siswa terhadap apa kalau siswa itu antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat. Nah, kalau penampilan tidak nggih. Penampilan pekerjaan itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari seperti tadi sebagai contoh tadi ya. Status ini juga tidak memerankan tokoh dongeng. Berarti eh, guru ini sudah dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah seperti itu. Selanjutnya, pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah, ini sudah pada pembahasan kurikulum Merdeka gitu pada Ibu nggih. Rumusan CP memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 apa ini kok etape sih yang disebut fase dalam 6 apa ini ya. Sebentar. Aduh. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut dalam 6 tahapan ini ya yang disebut fase, kecuali memungkinkan guru berkolaborasi. Ini benar nih Bapak dan Ibu nggih. Misalkan kelas 1 dan kelas 2 ini kan bisa berkolaborasi nggih. Itu kan fasenya fase sama, fase A seperti itu kan. Berarti ini betul. Kemudian mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu kok ini tanpa perlu nggih. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, memberi kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Ini juga betul Bapak Ibu nggih. Betul, ini betul. Kemudian memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Ini juga betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat, gaya belajar dan potensi siswa, mendorong guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik. Ini juga betul. Jadi pemanfaatan fase-fase ini kecuali adalah yang B seperti itu nggih. Ini karena di sini kok tanpa perlu seperti itu. Kan salah. Sudah ketemu kuncinya nggih. Apa jawabannya nggih? Yang ini adalah sang salah ini. Jawabannya B. Oh, ya, sudah ada bintang nih. Selanjutnya, nah ini kaitannya dengan agama dan bahasa Arab ini. Ini kok bahasa Arab nih di sini ya? Piye iki mau. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran enggak apa-apa Bapak Ibu nggih sebagai pengetahuan saja. Mohon maaf nih malah masuk unsur agama saja. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah disusun dengan karakteristik sebagai berikut kecuali. Nah, kecuali
Di sini kan bahasa Arab ya. Kenapa bahasa Arab dimasukkan? Oh, SD kok. Iya, ini pencapaian keterampilan ABD 1 ini betul. Disusun sesuai konteks kebangsaan dan keindonesiaan ini juga betul. Disusun dengan karakteristik memasukkan nilai moral dan etika. Ini kan PAI bahasa Arab. Jadi jawabannya itu yang kurang tepat ini Bapak dan Ibu yang C ini kecuali ya. Kita lanjutkan, kurang gak apa-apa. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik kecuali guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Guru mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Nah, refleksi ini di kurikulum Merdeka itu ada Bapak dan Ibu, nggih. Setiap selesai pembelajaran kan kita melakukan refleksi bersama siswa, kan. Bagaimana perasaanmu, apa yang telah kamu pelajari hari ini, bagian mana yang sudah kamu pahami. Nah, seperti itu. Kalau di akhir pembelajaran, kalau dulu kan mungkin sudah, tetapi kalau ini ditekankan ya kalau bisa ada seperti itu untuk merefleksi baik dari sisi siswanya maupun dari gurunya seperti itu. Guru senantiasa memberikan umpan balik, ya jelas ya ini juga ya. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan ini juga bisa. Ini apa misalkan proyek nih, proyek jadi kan untuk belajar mandiri juga bisa. Jadi B, C, D ini sudah betul semua. Yang A ini ya, aktivitas pembelajaran selalu diiringi, tidak harus selalu diiringi dengan pemberian tugasnya kan, seperti itu. Jadi tugas yang kita berikan kepada siswa ketika kurikulum implementasi kurikulum Merdeka itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CP per fase dirumuskan dalam dua bentuk. Capaian pembelajaran secara umum dalam bentuk satu fase, kemudian capaian pembelajaran per fase untuk setiap elemen. Ya kan Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu penting untuk pendidik memahami rumusan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampu secara menyeluruh. Nah, pada rumusan capaian per fase itu terdiri dari kompetensi, materi, dan kontekstual. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa kalau yang sudah ini ya, yang apa bisa mempelajari di buku saku IKM atau mungkin yang sudah di yang sudah bisa membuka PMM itu eh, di PMM banyak nggih materi ini. Jadi jawabannya adalah yang ini harus ada kompetensi, materi dan bersifat kontekstual untuk materi-materinya. Selanjutnya pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Pembelajaran dan asesmen ini satu kesatuan. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali nah, pembelajaran dan asesmen ini sebaiknya satu kesatuan. Dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut, kecuali
Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Ini betul ya Bapak dan Ibu, nggih. Ini betul. Terus, guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Yang pilihan B ada kata jika diperlukan. Ini kan sudah tidak sesuai. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Ini juga betul, nih, betul. Mengadakan asesmen formatif. Kemudian guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Jelas ya, asesmen asesmen ini di awal pembelajaran ini juga betul. Pada saat pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah pada opsi B. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Ini masuk jika diperlukan kan seperti itu nggih. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Faiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya di kelas. Dari hasil asesmen awal tersebut, diketahui bahwa 30% peserta didik ini memiliki gaya belajar visual. 30% peserta didik bergaya kinestetik. 40% peserta didik bergaya auditori. Pak Faiz juga berhasil mengumpulkan informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Faiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut. Kecuali, nah ini kecuali lagi Bapak dan Ibu. Kecuali Pak Faiz mau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat opsi jawabannya, nggih. Guru menyajikan penjelasan materi kepada peserta didik dalam bentuk modul dan bahan ajar seperti artikel informatif. Kecuali. Informatif. Seperti informatif. Padahal ini kan pembelajaran diferensiasi kan seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Kecuali peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Nah, ini malah betul ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan isi video untuk memperoleh pengetahuan baru. Ini juga bisa. PowerPoint, video, poster. PowerPoint, video, poster. Maupun bentuk lain. Guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan praktik bermain peran agar mereka lebih memahami penjelasan guru. Jadi yang kurang tepat menurut Bapak dan Ibu yang mana ini? Oh iya, bisa menyampaikan pendapat ya secara langsung dengan membuka eh, mic-nya atau mungkin memanfaatkan kolom chat ya agar kita bisa berdiskusi. Tidak hanya saya saja yang berbicara nanti Bapak dan Ibu malah jenuh nanti ngantuk. Kalau berpendapat apa mau berpendapat silakan ya Bapak dan Ibu. Nggih. Yang mana ini Bapak dan Ibu? 30% peserta memiliki gaya belajar visual, kinestetik, auditori. Kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Visual berarti gambar, kinestetik gerak, auditori, audio ya pendengaran. Berarti lebih kemana ini? Kalau hasil laporannya itu seperti laporan tertulis PowerPoint, video, poster, ini sepertinya kurang
kurang tepat ya Bapak dan Ibu nggih. Karena visualnya 30, pendengarannya auditory. Kalau artikel informatif, monggo Bapak dan Ibu bisa berpendapat untuk soal nomor 13. Nomor berapa ini? 21. Kalau bahan ajar seperti artikel informatif. Artikel informatif ini apa ya? Artikel yang ditulis berdasarkan fakta nggih, atau pengetahuan kepada pembaca. Kecuali yang mana Bapak dan Ibu? Kalau saya itu cenderung yang B nggih, yang B. Mengapa yang B? Karena di sini kan apa namanya? Elemen prosesnya yang dimintakan proses berarti kan dalam pembelajaran nggih, dalam pembelajaran, sedangkan yang B ini kan ini nggih, apa elemen proses ya, proses berarti kan dalam proses pembelajaran. Kalau yang B ini kan laporan hasil observasi berarti kan di akhir pembelajaran. Jadi saya itu cenderung yang B. Kalau Bapak dan Ibu yang mana ini? Sama yang B juga atau masih perlu pemahaman lebih nih? Ini guru menyajikan penjelasan, berarti kan ini proses, ya kan? Kemudian yang C, siswa diminta mengamati dan mendiskusikan, berarti kan ini proses juga. Guru memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan praktik bermain peran, berarti ini kan proses. Sedangkan yang diminta dalam soal ini adalah elemen proses ya, elemen proses. Jadi kalau saya itu cenderung yang ke B. Setuju nggih Bapak dan Ibu nggih? Kita lanjutkan. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya. eh, Bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip, tetapi memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar, terilustrasi pada kegiatan di bawah ini, kecuali, nah ini banyak kecualinya, gitu. Karena yang kita peroleh itu positif semua, jadi kita ambil yang kecuali. Penerapan paradigma baru. Penerapan paradigma baru. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Ini betul ya Bapak dan Ibu nggih. Jadi contohnya seperti kelas satu. Kelas satu ketika ketika awal masuk di sekolah dasar nggih. Itu seorang guru itu sebaiknya itu mencari profil anak. Artinya apa namanya? Mengetahui latar belakang anak, kemudian menggali sejauh mana sih kemampuan anak ini, tidak hanya dalam eh, calistungnya, bukan, tetapi lebih pada eh, emosional sosial, emosional, kemudian sosialnya seperti apa, sikapnya seperti apa, kemudian literasi numerasinya seperti apa, seperti itu. Jadi tidak hanya pada calistungnya, makanya untuk apa namanya, kelas satu itu diharapkan tidak ada ketika mendaftar itu tidak ada tes ya, tidak ada tes calistung. Kemudian kesiapan belajar siswa itu juga seorang guru kelas satu itu juga harus perlu tahu apakah dia itu berlatar belakang dari lulusan TK PAUD ataukah dari rumah tangga. Seperti itu kan berbeda. Seperti di sekolah saya itu kan ada siswa memang berbeda sih kesiapan belajarnya dari anak yang lulusan dari TK PAUD dan yang
tidak seperti itu. Bagaimana dia bersosialisasi dengan teman, bagaimana dia berinteraksi dengan teman itu sangat berbeda. Jadi sebagai seorang guru di awal itu ya, di awal tahun pelajaran itu memang harus mencari tahu kesiapan belajar peserta didik ini dan pencapaiannya seperti apa. Latar belakang mungkin karena apa dia. Nah, jadi harus tahu profil anak ini harus tahu. Itu hanya sebatas di kelas 1. Dan di kelas selanjutnya pun sama sebetulnya. Kemudian yang kedua, guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Ini juga betul, nggih. Betul. Kemudian guru menggunakan otoritas. Wah, kalau ini sudah menggunakan otoritas sebagai pembimbing ini, apalagi tanpa melibatkan orang tua dan guru lain, berarti ini yang salah, nggih. Jadi dalam penerapan paradigma baru, kita itu juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Tidak mungkin kita bisa apa namanya tanpa ada pelibatan orang tua. Jadi di sini sudah tahu jawabannya atau kuncinya, nggih. Jadi penerapan paradigma baru itu kecuali ya, kecuali di sini adalah yang C, seperti itu jawabannya. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Ini juga betul. Jadi jawabannya adalah yang C, yang salah. Selanjutnya, setelah memahami substansi CP, capaian pembelajaran, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam satu fase untuk dirumuskan ke dalam sejumlah tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali, nah, apa namanya, kalau dulu di kurikulum 13 itu kita menggunakan rumus ABCD, nggih. Tapi di sini juga sama sebetulnya, tapi ada apa namanya untuk menurunkan alur apa menurunkan TP itu dari alurnya itu bisa. Nah, itu ada beberapa langkah, nggih, kecuali ini berarti yang salah. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Ini betul. Ya, betul. Jadi CP-nya apa, langsung kita rumuskan dari sana bisa. Kemudian menganalisis kompetensi dan lingkup materi CP. Ini juga betul. Kemudian merumuskan TP secara lintas elemen. Ini juga betul. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, ini yang tidak, nggih. Jadi pada kurikulum Merdeka itu memang ada tiga teknik untuk merumuskan TP. Di antaranya nggih, yang ada pada opsi A, B, C, D itu seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin memperdalam pengetahuan tentang apa namanya penerapan IKM ini, bisa apa namanya membaca buku saku IKM itu ya untuk menambah wawasan. Kita kan tidak tahu ya memprediksi soal-soal, siapa tahu muncul karena ini kan kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Siapa tahu di dalam soal-soal nanti juga memuat tentang kurikulum merdeka. Setidaknya kan Bapak dan Ibu punya bekal di sana, nggih. Punya bekal pengetahuan tentang kurikulum merdeka seperti itu. Tapi wallahu alam juga, nggih, namanya soal kita tidak tahu. Tapi ini hanya apa namanya mengapa saya menyajikan soal-soal ini, Bu Yo, siapa tahu nanti ada soal tentang terkait kurikulum merdeka seperti itu. Jadi ini jawaban yang salah, kecuali nggih, yang salah itu adalah yang D, nggih, memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, ini itu apa namanya untuk ini Bapak dan Ibu pendesain pendesainan desain menyajikan pembelajaran itu mungkin kita bisa memperhatikan karakteristik pendidik nggih. Tapi kalau untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu memang ada direkomendasikan ada 3 alternatif seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Capaian pembelajaran CP nggih, dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme. Nah, ini kemarin kan kita belajar konstruktivisme nggih Bapak dan Ibu nggih, yaitu belajar secara bertahap yang seperti itu membangun bertahap dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding based design.
yang dikembangkan oleh Wittgenstein dan 2005. Dalam kerangka teori ini memahami. Kalau dulu memahami itu kan pada taksonomi Bloom itu kan C2 ya. C2. Nah, tapi di sini itu kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar. Jadi memahami itu bisa merupakan salah satu berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Karena tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Dibangun untuk memulai proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan, kemudian menginterpretasi, mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif, dan berempati atas suatu fenomena. Nah, terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah, kita lihat opsi jawabannya. A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran turunan dari CP. Ini benar apa salah? Kan salah nggih, hierarki pengetahuan itu kalau dalam kurikulum Merdeka kan bisa dari ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi alurnya itu kita kembali lagi ke yang yang sederhana, kemudian ke yang sulit, yang konkret, ke yang abstrak kan seperti itu. Ini betul. Maaf, ya benar nggih. Ini tidak digunakan berarti kan salah nggih. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Ini juga kurang tepat nggih. Taksonomi pengetahuan, kata kerja operasional spesifik pastinya kan seperti itu kan. Kalau ini tidak berarti kan salah. Memberi kebebasan pada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Kebebasan pada guru mengikuti taksonomi yang di teori yang disukai. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana. Nah, ini jadi apa namanya? Kalau mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai, kalau teori itu bisa dipertanggungjawabkan sih enggak apa-apa sih ya. Tapi di sini kan di apa namanya kurikulum Merdeka contohnya ini kan sudah ada eh, rujukan teorinya kan sudah ada yaitu konstruktivisme dan pendekatan pendekatan understanding by design seperti itu. Jadi jawaban yang benar pada pernyataan ini itu cenderung ke yang D, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif ya yang kompleks. Di sini kan tadi sudah dijelaskan memahami, jadi tidak perlu banyak ini ya di soal sudah ada kata-kata kunci sih. Ini di sini memahami, di mana siswa itu dapat menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Ini memahami saja. Jadi kan ini termasuk proses kognitif yang kompleks seperti itu. Kognitif yang kompleks ya. Tidak sederhana yang dulu yang kita pahami bahwa bawah seproses dan pengalaman belajar seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D ini. Kita lanjutkan. Kurikulum Merdeka diyakini sebagai kurikulum yang memerdekakan kepada semua pihak. Kemerdekaan tersebut tercermin dalam kebijakan sebagai berikut. Kebijakan capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan fase-fase. Adanya asesmen awal yang berfungsi melihat kemampuan peserta didik, kebebasan guru menentukan capaian pembelajaran, sistem implementasi yang berkewajiban antar guru saling berkolaborasi. Yang benar yang mana Pak dan Ibu? Kemerdekaan. Kemerdekaan artinya eh, kemerdekaan, nggih. Kalau asesmen awal berfungsi melihat kemampuan pendidik, ini bukan apa namanya eh, kemerdekaan dalam kebijakan tersebut itu kemerdekaan yang bagaimana sih seperti itu. Jadi kemerdekaan yang dimaksud di sini menurut pemahaman saya ya bahwa kurikulum merdeka ini bahwa dalam pencapaian pembelajaran itu siswa apa fase ya jadi waktunya itu lebih lama. Nah, fase A misalkan itu kan ditempuh dalam 2 tahun sendiri kan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi kalau menurut saya ini jawaban ini yang benar itu adalah yang A ya. Jadi kemerdekaan kita bisa berkolaborasi dengan siswa apa dengan guru kelas kelas berikutnya misalkan fase A itu kan kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B itu kan kelas 3 dan kelas 4. Jadi kita bisa berkolaborasi, kemudian capaian pada setiap fase itu kan bisa kita kolaborasikan dengan
guru. Jadi siswa benar-benar diberi kemerdekaan untuk mencapai fase tersebut. Nah, ini jawabannya itu adalah yang A, seperti itu. Kalau ini yang D ini kan implementasiannya, kemudian ini kebebasannya itu kan juga implementasiannya. Jadi secara umum itu ini ya, yang apa namanya kemerdekaan itu ya, itu berdasarkan fase-fasenya seperti itu. Selanjutnya, kurikulum memiliki fungsi menyiapkan generasi penerus bangsa agar siap menghadapi tantangan di zamannya sekaligus mewariskan budaya bangsa. Karena itu, kurikulum mengalami perubahan beberapa kali. Betul. Ya, memang kurikulum itu harus berubah nggak, sesuai dengan kondisi seperti itu. Pertimbangan paling penting perubahan kurikulum itu apa sih? Seperti itu. Apakah mengikuti perubahan politik? Tidak, nggih, tidak. Menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik ini eh, bisa sih, tapi kan kemampuan seperti apa kan seperti itu. Kalau kemampuan apa namanya, misalkan kemampuan membaca kan sederhana, sederhana nggih, jadi bisa di drill seperti itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perubahan zaman, nah ini yang apa namanya, yang harus dipertimbangkan untuk perubahan kurikulum seperti itu. Kalau zaman kan sudah tidak hanya individu kan, sudah apa namanya peradaban bangsa, sudah apa namanya, sudah global seperti itu. Jadi jawaban yang benar ini adalah yang C. Seperti itu, nggih. Kita lanjutkan. Seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung sekuler dan hedonis, maka pendidikan di sekolah perlu mengembangkan proses pendidikan yang memiliki dimensi ukrawi atau agama. Ini kan di profil pelajaran Pancasila juga yang pertama itu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, pernyataan yang tepat terkait prinsip tersebut sebagaimana pada profil pelajaran Pancasila yang pertama itu kan apa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi lebih ke dimensi agama gitu pada Ibu nggih. Ini yang mana ini? Apakah aktivitas tidak dapat terpisahkan dan saling berintegrasi? Ini bukan. Kemudian pembelajaran di sekolah tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini juga bukan. Maksud tidak ada kaitannya, pasti ada. Misalkan apa namanya, seperti budaya nggih, setiap setiap pagi misalkan kita mempersiapkan mempersilakan siswa kita untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Misalkan kalau Islam itu murotal pagi, kemudian kalau apa namanya, kalau beragama lain bisa membaca kitab di apa namanya, membaca kitabnya seperti itu. Kita beri apa, ruang untuk beraktivitas sesuai dengan ibadahnya, dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian peserta didik dibekali ilmu agama yang lebih banyak dan mendalam. Ini enggak nih, hanya agama saja, terus akademisnya bagaimana kan, seperti pengetahuan umum seperti apa kan, seperti itu nih. Jadi harus seimbang ya. Jadi aktivitas belajar dan mengajar itu berkaitan dengan kehidupan yang bernilai ibadah seperti itu. Seperti pada dimensi Pancasila, dimensi agama pada profil Pancasila nggih. Itu kan ada apa namanya, hubungannya dengan agamanya sendiri, bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan sesama manusia, seperti itu. Itu kan semuanya bernilai dengan apa, beribadah ya. Yang jadi aktivitas belajar ini harus berkaitan dengan kehidupan yang bernilai ibadah, bagaimana hubungan dengan Tuhannya, bagaimana dengan hubungan dengan dirinya sendiri, bagaimana hubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang di sini adalah yang D, seperti itu. Kita lanjutkan yang ke-28. Kemampuan generasi mendatang hendaknya tidak lagi fokus pada pengetahuan karena internet telah menyediakan segalanya. Betul nggih Bapak dan Ibu nggih? Namun keterampilan hidup abad 21 yang senantiasa akan dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang tidak menentu. Betul. Nah, berdasarkan situasi tersebut, pernyataan yang kurang sesuai dengan konsep tersebut adalah A. Pendidik harus menyesuaikan dengan konstruksi kurikulum.
konstruksi kurikulum. Maksudnya, disimak dulu. Pembelajaran diorientasikan untuk menumbuh kembangkan nalar kritis dan kreatif. Nah, ini betul ya, ini ya. Tapi yang ditanyakan kan kurang kurang sesuai ya. Nah, ini kata kuncinya adalah keterampilan hidup abad 21. Nah, kemudian kurikulum harus fokus dalam membentuk karakter peserta didik. Seperti pada kurikulum Merdeka ini ya, itu kan ke karakter, ke profil pelajar Pancasila. Kemudian yang option C, peserta didik dapat eh, peserta didik dalam mempelajari harus dikenalkan penggunaan teknologi. Ini juga betul. Jadi 4 kompetensi ya yang harus dimiliki oleh siswa pada apa namanya keterampilan hidup abad 21 itu adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkreativitas, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan berkolaborasi. Jadi yang kurang sesuai itu adalah konstruksi kurikulum, ya. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Jadi 4 kompetensi apa namanya pada keterampilan abad 21 itu siswa itu keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, berkomunikasi dan berkolaborasi. Itu yang harus dimiliki oleh siswa, keterampilan hidup abad 21. Jawabannya adalah yang A, yang salah nggih. Lanjutnya, praktik pembelajaran berdiferensiasi disiapkan dalam kurikulum Merdeka. Disarankan untuk menanggulangi kekurangan praktik pembelajaran yang berjalan, eh, maaf, kekurangan praktik pembelajaran yang selama ini berjalan. Di antara hal ini yang ingin diperbaiki adalah proses penilaian dengan standar yang sama untuk semua peserta didik supaya terjadi adanya keadilan. Yang mana nih Bapak dan Ibu? Pembelajaran diferensiasi. Proses penilaiannya dengan standar yang sama untuk semua peserta didik supaya terjadi adanya keadilan atau objektivitas untuk mereka. Kita simak dulu ya jawabannya nggih. Yang B, memperlakukan peserta didik dalam pembelajaran tanpa. Nah, ini kok tanpa nggih. Tanpa memperhatikan tingkat kemampuan, minat dan kecenderungan peserta didik. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa. Padahal yang ingin diperbaiki disarankan untuk menanggulangi sebentar kita ini ya. Selama ini berjalan menanggulangi kekurangan praktik B di antara hal ini yang ingin diperbaiki. Yang ingin diperbaiki adalah praktik pembelajaran dengan perlakuan yang adil dengan guru memberikan tugas yang sama kepada semua peserta didik. Praktik kurikulum yang menyamaratakan semua kemampuan peserta didik dalam capaian pembelajaran. Praktik pembelajaran berdiferensiasi itu apa namanya fokusnya nggih, itu sesuai dengan minat, kemudian gaya belajar anak. Nah, ini kita fokus ya soal ini fokus pada praktik pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Jadi yang ingin diperbaiki itu apa sih? Seperti itu ya. Yang ingin diperbaiki itu. Kalau selama ini kan apa seringnya itu kita tidak memperhatikan ya. Tidak memperhatikan kemampuan siswa itu berbeda, kemudian minat siswa itu juga berbeda-beda, potensi yang dimiliki, ya kan, gaya belajarnya. Jadi apa di antara opsi A, B, C, D ini karena di sini pertanyaannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi yang ingin diperbaiki nggih, itu adalah apa namanya memperlakukan siswa itu sesuai dengan minat, kemudian sesuai dengan potensi, sesuai dengan gaya belajar anak. Jadi jawaban yang A, B, C, D ini menurut saya yang benar adalah yang B. Ya, yang ingin diperbaiki adalah memperlakukan peserta didik itu ya berbeda-beda memang harusnya, tapi kok ini yang
tanpa memperhatikan, berarti kan salah. Jadi inti dari pembelajaran diferensiasi kan itu, nggih. Seperti itu. Jadi jawaban ini yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan. Guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait langsung dengan pendidikan peserta didik agar memiliki berdimensi. Lah ini kok keagamaan lagi ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu nggih. Kok agama lagi ini. Ya sudah berdimensi ukrawi. Ini saya skip. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu nggih. Saya skip menjalankan tugas yang fungsi guru. Ini intinya itu beribadah nggih, harus sesuai dengan budaya yang ada, budaya yang ada nggih. Sesuai. Jadi yang kita laksanakan aktivitasnya itu harus sesuai dengan apa ajaran kita, kewajiban untuk menjalankan perintah agama nggih, sekaligus karena adanya adat atau budaya seperti itu. Kalau di profil pelajar Pancasila itu kan bagaimana kait hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan diri sendiri, hubungannya dengan sesama manusia, seperti itu. Karena ya, lanjutnya dalam membentuk kompetensi keterampilan yang dibutuhkan abad 21, kurikulum Merdeka menyarankan paradigma pembelajaran konstruktivisme. Nah, ya, konstruk bertahap, membangun konstruk seperti membangun rumah ya, secara bertahap. Sebagai acuan pembelajaran, karena itu prinsip pengelolaan pembelajaran perlu prinsip pengelolaan. Nih, guru bertindak sebagai fasilitator. Apakah hanya fasilitator? Kan enggak sih. Kadang kan kalau di kelas itu kan ada siswa yang usil dengan temannya. Nah, itu bagaimana sikap kita seharusnya ketika ada sifat seperti itu? Kan tidak sebagai fasilitator saja, nggih, tapi bisa sebagai coach, ya kan? Sebagai pelatih seperti itu. Ini kita simpan dulu ya. Pembelajaran diarahkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini betul. Guru lebih aktif mendampingi siswa dalam belajar, ya. Memperhatikan karakteristik peserta didik, iya. Jadi, prinsip pengelolaan pada kompetensi keterampilan ya yang dibutuhkan abad 21 itu tidak hanya sebagai fasilitator, sebagai coach juga bisa, ya kan? Jadi, jawaban yang benar di sini ya adalah yang mana ini kan perlu ini kemungkinan ini kecuali memperhatikan karakteristik belajar siswa. Kompetensi keterampilan yang dibutuhkan abad 21, kurikulum Merdeka menyarankan paradigma pembelajaran konstruktivisme sebagai acuan pembelajaran. Karena itu prinsip pengelolaan pembelajaran perlu. Wah, ini berdasar sebagai fasilitator ya. Mungkin ini kecuali. Ini saya skip dulu Bapak Ibu nggih. Saya mau melihat soal yang ini. Kalau prinsip pengelolaan pembelajaran itu guru itu tidak hanya sebagai fasilitator sebetulnya nggih, bisa sebagai coach juga, sebagai pelatih. Apalagi ini dalam membentuk kompetensi keterampilan. Keterampilan saya sebentar, saya cek soalnya dulu Bapak dan Ibu. Mohon maaf, kalau seandainya salah. Saya cek soalnya. Kompetensi keterampilan. Prinsip pengelolaan. Tahapan, ini betul. Ini betul. Ini betul ini. Apa ini? Ini saya skip dulu Bapak Ibu Ibu nggih. Jadi apa ya? Prinsip-prinsip pada kurikulum Merdeka ya. Prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu nggih harusnya memperhatikan karakteristik peserta didik seperti itu.
Pembelajaran diferensiasi. Skip dulu nggih. Kita lanjut ke kalau guru berarti sebagai fasilitator atau tidak hanya sebagai fasilitator sih. Guru itu juga harus sebagai ini ya. eh, ya. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka nggih, kurikulum Merdeka itu eh, 5 prinsip pembelajaran, nggih. Ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama itu mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Ya, nanti kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu, nggih. Memperhatikan tahapan dan capaian peserta didik. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian ini kalau perkembangan kompetensi dan karakter ini kan seperti mengembangkan kompetensi guru itu merancang pembelajaran berbasis inquiry, proyek, berbasis masalah, pembelajaran terdiferensiasi. Nah, itu kan kemudian menerapkan pembelajaran yang relevan. Itu seperti menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata. Itu juga merupakan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini sepertinya kecuali di Bapak dan Ibu di soal ini. Seperti itu, nggih. Kalau guru lebih aktif mendampingi siswa dalam belajar, memperhatikan karakteristik peserta didik. Pendidik memotivasi para didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka. Berorientasi ke masa depan. Kita skip duluin Bapak dan Ibu, nggih. Nanti insya Allah saya perbaiki. Tak cek lagi soalnya. Kalau di sini fasilitator ini. Selanjutnya, nilai akhir peserta dalam pembelajaran diolah bersumber dari hasil akhir asesmen sumatif, baik berangkat dari beberapa tujuan pembelajaran maupun hasil dari akumulasi tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Pendidik menetapkan bahwa peserta didik dianggap telah menyelesaikan semua tujuan pembelajaran dengan rentang nilai 56 sampai 100. Berikut adalah tabulasi hasil penilaian peserta didik bernama Amalia. Ini adalah TP tujuan pembelajaran 1, kemudian pembelajaran 2, seperti itu dan seterusnya. Dan ini rata-rata. Nah, deskripsi yang tepat hasil belajar untuk Amalia itu yang mana sih? Kita bisa memperhatikan di sini nih Bapak dan Ibu nggih. TP TP-nya yang berhasil itu yang berapa? Terdapat 5 TP, terdapat 3 TP yang belum dituntaskan. 3 TP. Rentangnya itu 56 sampai 100. Berarti kalau di bawahnya itu kan belum berhasil nggih. Ini TP 1. Kemudian TP 4. Mana lagi nih? TP 4. Ini TP 1, 2, 3, 4-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dalam pengetahuan saya 5 Bapak dan Ibu. 55, 50, ya kan? Kemudian 50 lagi, 3, 55 yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran matematika, IPS, bahasa Indonesia. 5 TP yang dari 4 mata pelajaran. 3 TP yang mana peran Ibu? Rentang nilainya 56 sampai 100. Fikih kan 1 nggih. 1 TP 1 matematika 1 dan 4. Berarti kan sudah 3 nggih. Kemudian IPA 4. Berarti 4. Terus 55 IPS TP 4 yang ketiga itu 55. Jadi kan terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran
fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. Penerapan asesmen yang tepat itu yang mana? Pendidik menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran dan menyampaikannya pada peserta didik. Ini betul nggih Bapak dan Ibu nggih. Kemudian peserta didik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. Yang ditanyakan adalah penerapan asesmen. Penerapan asesmen, ya, penerapannya. Kalau sampai ke umpan balik, kemudian mangkat tindak lanjut, ini kan sudah apa namanya akhir ya, akhir asesmen ya. Pendidik menyediakan alokasi waktu yang cukup agar asesmen berarti kan ini awal, belum penerapan. Pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan tujuannya. Ini juga tindak lanjut setelah penerapan asesmen ya. Jadi apa namanya penerapan asesmen ini menurut saya yang tepat itu adalah yang B, seperti itu. Merujuk, kemudian berikan umpan balik, menentukan langkah untuk perbaikan. Hmm. Yang B, selanjutnya. Berikut merupakan opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. Penyusunan deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran, penyusunan deskripsi berdasarkan nilai hasil pembelajaran, penyusunan deskripsi mengambil dari capaian pembelajaran, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Tiga opsi yang tepat dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. Pada raport, tiga opsi itu dari mana saja sih? Nah, biasanya itu dari tujuan pembelajaran yang pertama, nggih. Kemudian dari mengambil kalau nilai tidak mengambil dari capaian pembelajaran dan mengambil poin-poin penting dari materi yang diberikan. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, 4. Ya. Pada kurikulum Merdeka, diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Asesmen formatif itu biasanya dilakukan setelah pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir. Nggih. Kalau di awal namanya di asesmen diagnostik. Peserta didik mengerjakan soal yang dibuat pendidik setelah menyelesaikan materi pada satu tujuan pembelajaran. Ini bukan, nggih. Setelah pembelajaran berlangsung. Nah, ini biasanya asesmen formatif itu setelah pembelajaran berlangsung. Intinya itu Bapak dan Ibu. Kalau satu capaian pembelajaran enggak, ini namanya sumatif ya. Seperti itu. Pada akhir semester ini sumatif, ini sumatif. Jadi yang formatif itu setelah pembelajaran berlangsung gitu untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan memberikan umpan balik seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, sama ketika dengan kurikulum 2013 seperti itu. Sama kan setelah kita mengajar itu kan pasti ada tes formatif. Selanjutnya, pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPAS fase C. Fase C berarti kelas 5-6 ya. Fase A itu untuk kelas 1-2, B kelas 3-4. Kalau fase C berarti kelas 5-6. Benar ya? Yakni menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Indikator atau KTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, mampu menguraikan manfaat sumber energi, mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur penilaian yang digunakan pendidik menggunakan rubrik. Maaf.
mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur. Penilaian yang digunakan pendidik menggunakan rubrik perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi di sini sampai sini titik nggih. Titik. Nah, ini titik. Penilaian yang digunakan pendidik menggunakan rubrik perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Setelah dilakukan penilaian, didapat nilai salah seorang peserta didik bernama Hirmawan pada KKTP 1 nilai cukup. Nilai cukup itu skornya 65 dan KKTP 2 bernilai baik 75. Deskripsi yang tepat. Nah, deskripsi yang tepat. Tadi deskripsi tidak menggunakan nilai, nggih. Hanya menggunakan apa? Materi, tujuan pembelajaran, poin-poin materi, ya. Apalagi tadi yang kurang, yang satu tadi. Yang tepat, mampu menguraikan lebih dari 2 contoh sumber energi. Di sini mampu menguraikan manfaat, melakukan pengamatan. Contoh, kalau nilainya cukup, cukup. Ini yang KKTP 1. Kalau KTP 2 nilainya baik. Pengamatan ini baik. Kalau menguraikan manfaat ini cukup. Mampu menguraikan lebih dari 2 contoh melakukan proses pengamatan secara mandiri, mandiri, mandiri dan tepat. Kurang tepat ya ini ya. Ini cukup ya. Mhm. Kemudian yang kedua, yang B mampu menguraikan 1 contoh. Ini betul. Dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2. Nah, kok meskipun ini kurang pas nih, kurang tepat. Mampu menguraikan 2 contoh manfaat. 2 contoh berarti kan sudah baik ya, tapi di sini adalah cukup nilainya. Kalau sudah sini, ini bukan. Kalau cukup berarti ini ya, ini kan cukup sih, berarti 1 contoh dan melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjutkan. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik seperti tadi nggih. Apa namanya? Ini tadi kan ada yang perlu bimbingan, cukup baik, sangat baik seperti itu. Nah, ini ini tuh instrumennya apa? Berupa apa kalau seperti itu kan sudah jelas nggih. Ada apa namanya? Pedoman ya, pedoman penilaian untuk mengevaluasi ini. Kemudian mempertimbangkan bantuan yang diberikan, kompetensi yang harus dikuasai, memusatkan. Berarti kan di sini adalah menggambarkan instrumen asesmen rubrik. Seperti itu. Sebentar ya Bapak dan Ibu, nggih, mohon izin sebentar. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, nggih. Mohon maaf. Selanjutnya, berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada 1 atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Yang dua, melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. Menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah
ditentukan. Fungsi asesmen sumatif. Sumatif berarti kan di akhir nggih Bapak dan Ibu nggih. Itu yang mana ini? Alat ukur satu atau lebih. Ini betul nggih, sumatif. Kemudian sebagai tidak lanjut ini bukan nggih. Ini kan formatif ya, formatif. Kemudian kelanjutan di kelas atau pada jenjang. Ini juga betul. Yang diminta sumatif ya Pak Ibu nggih. Kemudian mendapatkan nilai capaian. Iya, ini juga betul. Seperti itu. Jadi jawabannya betul adalah 1, 3, 4. Oke, selanjutnya. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak dan Ibu. Aduh. Si kecil rewel. Saya lanjutkan, nggih. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat menyusun perencanaan. Banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik. Salah satunya adalah rubrik. Nah, seperti tadi, nggih. Pada tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas dua bagian, yakni isi laporan dan penulisan. Dalam pembuatan rubrik, pendidik menetapkan 4 tahap pencapaian, yaitu baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Jika deskripsi tahap pencapaian mahir pada kriteria penulisan laporan adalah semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat pada tahap pencapaian cakap. Ini cakap nggih, berarti yang ketiga nggih. Cakap itu adalah sebagian kecil. Cakap berarti kan bukan ya, sebagian kecil berarti baru berkembang. Sebagian tanda baca huruf ini juga bukan cakap, sudah cakap loh ya. Belum menggunakan berarti ini perlu pendampingan. Oh maaf di sini baru berkembang ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian sebagian besar pada cakap berarti lebih ke yang D ya, sebagian besar. Kita lanjutkan. Ibu, silakan memberikan saran masukan untuk jawaban ini. Monggo, saya persilakan. Silakan menggunakan kolom chat, ya.
Belum ada yang memberi tanggapan. Perhatikan beberapa tahapan berikut. Mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Ini sekolah nih, Bapak dan Ibu nih, lebih umum. Membentuk tim fasilitator proyek, menyusun modul proyek, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu, merancang strategi pelaporan proyek. Urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah ini kurang, maaf ya, kurang Pancasila. Ini Pancasila adalah yang pertama tentunya adalah membentuk tim ya. Ini yang pertama. Kalau dua sudah ini jawabannya empat dulu, berarti kan salah ya. Di sini sudah ada dua. Ya sudah berarti ini jawabannya itu. Tipsnya seperti itu nggih. Nggak ada pilihan lain kan yang dua. Yang dua tidak ada pilihan lain. Jadi ya sudah ini jawabannya seperti itu kan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran PKN, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka kompetensi prasyarat. Nah, ini kompetensi prasyarat itu yang harus dimiliki oleh siswa itu yang apa? Seperti itu. Nah, eh, untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang ada di masyarakat, siswa kan perlu apa namanya belajar dan berlatih bagaimana menaati peraturan dan ketentuan tersebut di rumah juga di sekolah. Ini kan yang dimintakan masyarakat ya kan. Jadi sebagai kompetensi prasyaratnya, maka siswa harus tahu belajar dan berlatih bagaimana menaati peraturan dan ketentuan di rumah juga di sekolah. Jadi jawaban yang benar adalah mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah seperti itu. Nggih. Kalau ini kan langsung di masyarakat, bukan di masyarakat, bukan. Tidak hanya mengenal, kalau mengenal, tapi harus sebagai pelaksana mengikuti tata tertibnya dulu seperti itu. Baru melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan apa ini Bapak dan Ibu? Teori kognitif. Kognitif itu pengetahuan dengan lingkungannya, nggih, lingkungannya. Kalau materi belajar, guru teman belajar ini kan apa diperoleh pada tahapan berikutnya nggih di sekolah. Kalau berkesinambungan, interaksi berkesinambungan, yaitu bekerja sama nih. Bekerja sama itu di lingkungan. Ya. Jawabannya nggih dan Ibu. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Mohon maaf, apa ini? Iya. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya, merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif menurut Brunner. Tepatnya tahap, nah kemarin kan di soal kemarin juga kita sudah apa namanya belajar tentang teori Brunner ini ya Bapak dan Ibu. Nggih. Jadi ada tiga tahap menurut teori Brunner itu adalah enaktif, ikonik, yang satu apa? Simbolik ya. Nah, kalau melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan ini, maka tahapan apa ini ya? Tahapan sebentar, ini ada yang menjawab. Ya, Bu Delvi. Betul nih. Jadi ini adalah tahapan ikonik. Tahapan ikonik yaitu memahami objek melalui gambar atau visualisasi.
Sedangkan di sini keterangannya adalah perumpamaan dan perbandingan memahami dunia ini ya, ikonik. Kalau inaktif berarti melakukan aktivitas ya, untuk memahami lingkungan sekitarnya. Kalau simbolik berarti mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak seperti itu. Kita lanjutkan. Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang disebut dengan taksonomi Bloom. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, taksonomi Bloom-nya sudah mulai pengembangan, ya kan? Di bawah ini yang tidak termasuk tingkatan kawasan afektif. Afektif itu berarti kan sikap nih Bapak dan Ibu nih, sikap. Nah, yang tidak termasuk afektif itu yang mana sih? Afektif itu kan ada 5 tingkatan nih, penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Jadi yang tidak termasuk kawasan afektif atau kawasan sikapnya, sikap, ini adalah yang penggunaan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Sederhana ke kompleks. Ini penerapan teori belajar apa, Bapak dan Ibu? Maaf, sampai mana tadi? Pak Semala. Ini ya. Ya. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Itu teori belajar apa? Kalau konstruktivisme kan bukan, ya, humanistik bukan, behavioristik, kognitif. Jadi menurut teori belajar kognitif ya dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan sehingga pelajaran disusun dengan menggunakan pola. Kognitif jawabannya Bapak dan Ibu. Kalau konstruktivisme sudah paham ya, jadi secara bertahap membangun secara bertahap, membangun konsep secara bertahap. Selanjutnya kalau humanistik, oh boleh. Kalau humanistik itu apa namanya menekankan apa ya? eh apa ya? Menghasilkan hal yang baik seperti itu bagi kemanusiaan, mencapai aktualisasi diri dan membuat orang itu mampu mengenal diri sendiri. Jadi lebih cenderung pada memperhatikan dan memberikan motivasi belajar ya kalau humanistik itu ya. Memberikan dan memberikan motivasi belajar itu kalau humanistik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya, termasuk dalam tipe peserta didik yang bagaimana. Nah, pada teori Kolb ini kan ada 3 tipe, ada kok 3 sih? Berapa ya? Ada 4 tipe ya. Ada 4 tipe, yaitu tipe aktivis, ya, tipe aktivis. Tipe aktivis itu peserta didik itu cenderung melibatkan diri, berpartisipasi aktif untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Ya, itu tipe yang pertama. Dan yang kedua tipe reflektor. Ini berhati-hati dalam mengambil langkah, ya, penuh pertimbangan seperti itu. Kemudian yang ketiga tipe peserta didik tipe apa, teoris. Nah, tipe ini kritis, suka menganalisis, berpikir rasional, menggunakan penalarannya. Itu tipe reflektor. Kemudian kalau tipe pragmatis, itu menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Jadi kalau apa tipenya itu sangat kritis, suka menganalisis, berpikir rasional, berarti tipenya tadi adalah tipe teoris ya. Jawabannya adalah teoris. Yang A ini jawabannya. Selanjutnya,
Dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk, nah ini untuk apa ini? Mudah sekali ya. Jadi eh, apa namanya? Teori belajar konstruktivisme ini adalah apa Bapak dan Ibu? Membentuk pengetahuannya sendiri ya, sehingga guru itu apa namanya diharapkan lebih memahami jalan pemikiran dan cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi lebih ke membentuk pengetahuan sendiri. Jawabannya adalah yang E, seperti itu. Pengetahuan yang membentuk pengetahuannya sendiri. Kita lanjut. Dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs-situs web yang didukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida merupakan penerapan dari teori apa Bapak dan Ibu. Jadi lebih kepada motivasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lebih ke berarti penerapan teori humanistik ya. Dirinya sendiri, siswa sendiri. Humanistik seperti ini. Selanjutnya, nah, zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky meliputi tahapan-tahapan di bawah ini, kecuali tahapan-tahapan zona perkembangan proksimal Vygotsky. Yang pertama adalah eh, apa? Anak masih dipengaruhi dan dibantu orang lain. Ini jawaban Bu Devi yang mana ini ya? Untuk soal yang berapa? Yang 49 ya. Ini ya, yang soal ini. Bu Devi menjawab D. Tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan. Kecuali Ibu. Nah, dipengaruhi orang lain. Ini kan betul ya. Ini betul. Tindakan anak dan inisiatif sendiri betul. Tindakan anak berkembang spontan ini betul. Iya. Jadi jawaban yang salah adalah yang maaf, maaf tekan dinding. Tindakan anak berkembang terus memiliki tujuan ini salah. Ya, kecuali. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Ini betul. Ini tindakan yang keempat. Selanjutnya, dalam menerapkan teori belajar yang usable, terdapat dua fase yang harus dilalui, perencanaan dan pelaksanaan. Dalam fase perencanaan, ini guru melakukan hal berikut, ya, menentukan tujuan pembelajaran, mendiagnosis, membuat struktur, memformulasikan. Jadi bukan, yang bukan berarti yang ini rekonsiliasi integratif, ya. Kecuali. Selanjutnya, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari apa ini Bapak Ibu? Yang sering kita bahas itu ya. Jerome Bruner, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, oke. Selanjutnya terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian pembahasan 50 soal kompetensi teknis dan merupakan pertemuan terakhir kita. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Bapak dan Ibu bingung, tetapi justru menambah pengetahuan dan pemahaman Bapak dan Ibu, entah itu dengan mengulang-ulang apa namanya rekaman yang diberikan Pak Widi atau dengan membaca kembali materi yang kami bagikan. Nah, doa saya juga mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dapat lulus sehingga diterima menjadi ASN seperti itu. Tidak ada kendala, dimudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama dalam membersamai Bapak dan Ibu banyak kesalahan, tutur kata yang berulang, kemudian banyak skip-skip seperti itu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Eh, Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan silakan menyesuaikan bagi Bapak dan Ibu yang berbeda agama. Senantiasa bersyukur ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Widi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Widi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Budi, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi rekan-rekan dapat tambahan tadi, tambahan menu ini dari Bu Budi ya, terkait dengan kurikulum Merdeka, begitu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri. Oke, saya stop dulu.